terpercaya. Operasi gratis celah bibir dan lelangit. Evaluasi perencanaan dan anggaran Pemda Papua Barat. Telah ditumpuk makanan khas Papua. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Selain ketiga informasi tadi, sejumlah informasi dan berita menarik lainnya akan kami hadirkan untuk mengisi rangkaian berita Kompas Sorong hari ini. Selama 30 menit ke depan bersama saya Ece Dias, inilah Kompas Sorong selengkapnya. Saudara, bantu warga kurang mampu di Sorong, Papua Barat Daya, Departemen Bedah Mulut dan Maksilofasial Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Indonesia gelar kerja sosial, operasi gratis celah bibir dan langit-langit. Masih kurang terjangkaunya bedah spesialis mulut di wilayah Papua Barat Daya. Departemen Bedah Mulut dan Maksilofasial Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Indonesia hadir membantu masyarakat yang kurang mampu dengan memberikan pelayanan operasi gratis celah bibir dan lelangit, bekerja sama dengan RSUD John Pitt Wanane, Kabupaten Sorong. Kegiatan sosial ini menyasar bagi pasien anak-anak usia 3 bulan hingga dewasa usia 34 tahun, yang totalnya berjumlah 25 pasien dengan tindakan perbaikan celah bibir dan celah langit-langit. Kegiatan ini akan dilaksanakan oleh dokter spesialis dari Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Indonesia dan satu dokter spesialis dari Jepang, dengan menggunakan ruangan milik RSUD John Pitt Wanane yang sudah sesuai standar. Sasarannya di Papua karena Papua sendiri merupakan wilayah Indonesia Timur yang bagian terluar terdepan dan cukup belum terjangkau oleh bedah spesialis atau kegiatan sejenis ini. Makanya kita memfokuskan kembali di Papua, dan karena waktu itu sudah pernah dilakukan di Raja Ampat dengan jumlah pasien yang cukup banyak, jadi kami memutuskan untuk melakukannya kembali di Papua, namun tempatnya di Sorong. Salah satu orang tua pasien mengaku bersyukur dengan adanya bantuan operasi ini bagi anaknya, karena mereka belum dapat melakukan pengobatan akibat keterbatasan biaya. Kami sangat bersyukur karena anak kami bisa operasi dan dia bisa kembali seperti teman-teman yang lain. Karena waktu itu kan dia punya PPS-nya kan masih BPJS bayi, sudah lewat dari 3 bulan. Terus sudah mau kapan itu kita pergi urus, memang kita sudah daftar di Bali dan kita dapat bank di Bali, tapi karena pikir ada kakak-kakaknya yang di sini, jadi kita batal aja, kita ambil di sini. Diharapkan kegiatan ini dapat memberikan manfaat kesehatan bagi masyarakat di Papua Barat Daya yang masih sulit terjangkau pelayanan operasi celah bibir dan langit-langit. Flora Barlayeri, Kompas TV, Sorong, Papua Barat Daya. Saudara, setelah melaksanakan rapat tertutup bersama seluruh satuan kerja perangkat daerah di Provinsi Papua Barat Daya, disampaikan sejumlah anggaran yang terdampak efisiensi, termasuk nasib tenaga kontrak yang juga terancam kena efisiensi. Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat Daya, Johnny Wai, mengatakan memang tidak ada lagi penambahan pegawai kontrak sesuai instruksi pemerintah pusat. Namun tidak menutup kemungkinan tenaga kontrak yang ada saat ini bisa terancam nasibnya karena imbas dari efisiensi anggaran setiap dinas.
Provinsi Papua Barat Daya memiliki tenaga kontrak yang pengadaannya langsung dari masing-masing satuan kerja perangkat daerah. Jika anggaran SKPD diefisiensi, otomatis berimbas kepada tenaga kontrak yang ada. Mengingat Provinsi Papua Barat Daya tidak memiliki pendapatan asli daerah yang sama seperti kabupaten kota. Sekarang yang baru, nggak usah lagi. Berarti yang lama tetap dipertahankan, Bapak? Yang lama ini tergantung dana. Kalau dana nggak ada ya. Efisiensi berarti putus lagi. Tergantung. Kalau dana di SKPD kalau tidak ada semua gaji pakai apa. Oh, berarti itu juga berdampak, Bapak, ya untuk honorer ya? Semua. Karena kan dibayar kan pakai, kecuali kabupaten yang punya PAD besar. Kabupaten kota misalnya punya pendapatan asli daerah, ya itu diatur sendiri. Tapi kalau yang kita semua masih dana transfer, mulai provinsi baru ini ya? dana hampir 90% masih dana transfer. Selain itu, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus untuk infrastruktur juga terimbas efisiensi anggaran. Perjalanan dinas pegawai dipotong hingga 50% dan kegiatan seremonial dikurangi. Flora Batlayeri, Kompas TV, Sorong, Papua Barat Daya. Hasil tangkapan ikan nelayan di tempat pendaratan ikan Jembatan Puri, Kota Sorong menurun akibat musim angin barat dengan gelombang tinggi mencapai 2 meter dan angin kencang selama 2 pekan terakhir. Gelombang tinggi dan angin kencang yang terjadi selama 2 pekan terakhir melanda perairan Sorong, mengakibatkan hasil tangkapan ikan nelayan mengalami penurunan. Terlihat deretan sejumlah kapal nelayan pun hanya diistirahatkan di tempat pendaratan ikan Kota Sorong. Mereka menunggu cuaca normal untuk kembali mencari ikan. Seorang nelayan, Majid, mengatakan, akibat cuaca buruk selama beberapa hari terakhir, ikan jenis tertentu sulit didapat. Hanya ada jenis ikan kembung yang banyak diperoleh nelayan, akibatnya kurang peminat. Karena ikan cuma itu saja yang satu itu, bagian 2 macam itu, jadi ada masuk itu lagi. Ikan apa itu, Om? Komu, babidang. Kami nelayan, begini sudah nasib kami kalau cuaca lagi kurang bersahabat. Ikan agak kurang, agak susah dicari karena faktor alam. Nelayan juga mengungkapkan meskipun tangkapan ikan berkurang, perusahaan yang membeli ikannya tetap dengan harga yang sama. Rabinia Rangga, Kompas TV, Sorong, Papua Barat Daya. Evaluasi perencanaan dan anggaran Pemda Papua Barat. Nantikan informasi selengkapnya usai jeda berikut ini. Masih bersama saya, Ece Dias di Kompas Sorong. Saudara, menindaklanjuti penerapan efisiensi anggaran, perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Papua Barat mengadakan pertemuan bersama pemerintah provinsi dan kabupaten se-Papua Barat. Pelaksanaan tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat, Eko Heriwinarno, mengatakan pertemuan ini untuk mengevaluasi efektivitas program dalam mendukung target pembangunan daerah dan pemanfaatan anggaran bagi kesejahteraan masyarakat. Pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten harus dapat menyusun target perencanaan yang lebih akurat dan tepat sasaran, agar memperkecil potensi terjadinya kebocoran anggaran terhadap kegiatan yang tidak bermanfaat, bahkan potensi terjadinya tindak pidana korupsi. Masa transisi kepala daerah saat ini menjadi momen penting untuk menyusun program dan anggaran yang efektif, serta efisien ke dalam RPJMD untuk dilaksanakan oleh kepala daerah. Kalau dalam lingkup Papua Barat berarti ada 1 Pemprov dan 7 kabupaten. Itu akan kami lakukan evaluasi. Ya, katanya untuk memastikan bahwa program, kegiatan, dan anggaran yang dialokasikan ke program dan kegiatan tersebut sudah disusun secara
efisien dan efektif untuk sebesar-besarnya manfaat kepada masyarakat. Tidak menutup kemungkinan BPKP Provinsi Papua Barat akan mengeluarkan rekomendasi kepada pemerintah daerah jika ada temuan tidak efisien dan tidak efektifnya program serta anggaran yang disusun. Jeffrey Watimuri, Kompas TV, Manokwari, Papua Barat. Momen Hari Kasih Sayang atau biasa dikenal dengan Valentine Day membawa keberuntungan bagi penjual buket di Sorong. Jumlah pemesanan meningkat dibandingkan hari biasanya. Salah satunya toko Sorong Floris yang terletak di Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya. Sudah ramai pemesanan mulai awal Februari hingga saat ini. Pembeli yang awalnya hanya 1 atau 2 orang saja, kini meningkat menjadi belasan orang perharinya. Ririn, pemilik toko Sorong Floris mengaku, awalnya terinspirasi dari sulitnya mencari buket di Sorong. Dengan otodidak, ia yang merupakan lulusan Poltekkes ini kemudian mulai pelan-pelan membuat usaha buket dan sampai saat ini sangat ramai dipesan oleh masyarakat. Terutama pada momen Hari Valentine Day saat ini, pemesanan buket meningkat dengan beragam model. Ada yang menggunakan bunga, boneka dan coklat, ada lagi yang menggunakan balon, dan beberapa model lainnya. Harga satu buket ini dibanderol mulai dari Rp50.000 hingga Rp1.000.000. Otodidak aja sih Kak awalnya. Iya. Cuma iseng-iseng mau ngasih kado ke teman gitu, terus ada yang nanya gini, itu harganya berapa? Ih nggak dijual ya. Udah dari situ malah jualan. Orderannya rame sih Kak, jadi alhamdulillahnya meningkat dari hari-hari biasa. Iya, jadi kita tuh kalau bikin buket kadang itu dari pagi sampai tembus pagi lagi, jadi nggak tidur. Iya. Dengan dibantu sang suami, saat ini usaha Ririn mengalami peningkatan. Karena tidak hanya membuat buket, Ririn juga menerima pesanan parcel, papan ucapan, mahar, kado, dan lain-lain. Flora Barlayeri, Kompas TV, Sorong, Papua Barat Daya. Keladi tumbuk makanan khas Papua. Nantikan informasi selengkapnya usai jeda berikut ini. Masih bersama saya Ece Dias di Kompas Sorong. Saudara, Papua memiliki makanan khas yang enak dan punya keunikan tersendiri. Selain papeda yang terbuat dari sagu, adanya juga keladi tumbuk yang berasal dari umbi-umbian. Pembuatan keladi tumbuk sendiri sangatlah mudah karena hanya terdiri dari 3 bahan utama, yakni keladi atau umbi-umbian, santan kelapa, dan gula pasir. Pertama, keladi mentah ini dikupas dan dipotong-potong menjadi dadu. Kemudian direbus dengan air hingga 10 menit agar keladi ini mudah untuk ditumbuk. Setelah dimasak, keladi disisihkan pada wadah terpisah untuk penumbukan. Namanya saja keladi tumbuk. Proses pembuatannya sudah pasti harus dengan cara ditumbuk. Keladi akan ditumbuk sampai halus, kemudian masukkan gula pasir. Setelah tercampur, akan ditumbuk kembali dan selanjutnya masukkan santan kelapa yang sebelumnya sudah dimasak. Setelah dicampurkan 3 bahan utama tadi, keladi tumbuk ini akan dimasukkan ke dalam wadah dan menunggu hingga 1 jam barulah dimakan. Kupas keladi, dicuci bersih, terus nanti kita potong seperti memasak kolak. Setelah itu kita rebus kurang lebih setengah jam. Setelah itu kita angkat, lalu kita tumbuk. Dia punya campuran itu gula pasir sama kelapa. Boleh pakai kelapa, boleh juga pakai santan kelapa. Selain menjadi makanan rumahan, menu khas Papua yang satu ini juga biasanya disajikan pada setiap acara.
Tim Liputan Kompas TV, Sorong, Papua Barat Daya. Dan saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Kompas Sorong episode hari ini. Saya Ece Dias mewakili seluruh tim redaksi yang bertugas undur diri dan berterima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Kompas TV, independen, terpercaya.